guys, kalau si Fadel itu pulang, memang SOP-nya seperti itu karena masih pemanggilan klarifikasi. Nanti setelah itu ada tahapannya. Jadi sesuai sama SOP-nya aja. Bener nggak Bu Mil? Nanti kan ada gelar perkara, naik sidik. Biarin dia happy dulu. Lari katanya Bang. Ini dance. Ini katanya dilaporin sama Rasman. Laporin. Loli di mana, Laura? Laura di safe house. Oke, balik lagi dengan Freddy and Sky di sini. Ada beberapa updatean untuk kalian semua. Pasca si Pudel dipanggil di Polres Metro Jakarta Selatan. Oke, setelah hebohnya preskon yang dibalut dengan komedi yang benar-benar kocak banget gitu ya, yang bisa kita saksikan kemarin, itu kan heboh banget tuh. Jadi katanya si Pudel kan udah dicecar dengan 33 pertanyaan dari penyidik. Dan yang menarik adalah statement dari si Pudel sendiri bahwa semua tuduhan yang dituduhkan padanya selama ini itu katanya fitnah, guys. Nah, yang lebih kocak lagi ketika si Pudel ditanya, gugup nggak tadi waktu ditanyain penyidik? Enggak sih, lebih gugup ketika dia ada di depan puluhan kamera wartawan daripada di depan penyidik katanya. Nah, yang menarik adalah apa sih tanggapan Nikita Mirzani pasca adanya video dance yang dilakukan oleh Fadel setelah preskon kemarin ya gitu. Dan katanya kan ada pesan tuh dari Fadel sendiri untuk ibunya Laura ya katanya. Yaitu katanya diajak goyang bareng, guys. Yakin itu karena ya ini semua tindakan diri gue. Kalau yang gue tangkap ya banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga ngejawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta sesuai fakta gue. Ya, yang gue tangkap dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka yaitu fitnah semua. Jadi statementnya adalah yang bisa dikeluarkan oleh Fadel adalah semua tuduhan yang ada padanya selama ini itu adalah fitnah. What? Pesan buat Loli ya kemarin katanya ya, sama pesan juga buat ibunya Loli. Ini kita Mirzani. Silakan. Ayo Del. Buat Loli. Diam dulu. Beresin dulu nih. Aduh ya Allah. Gua selama di sini, gua nggak kemana-mana, itu bakal pulang. Buat kita Mirzani ada. Buat bensinnya kita ngetes lagi. Jadi guys, kalau si Fadel itu pulang, memang SOP-nya seperti itu karena masih pemanggilan klarifikasi. Nanti setelah itu ada tahapannya. Jadi sesuai sama SOP-nya aja. Bener nggak Bu Mil? Nanti kan ada gelar perkara, naik sidik. Biarin dia happy dulu. Lari katanya Bang. Ini dance. Jadi emang begitu SOP-nya, ada prosedurnya. Jadi ya biarin aja si Fadel senang dulu katanya lah, ibaratnya gitu. Ya udah biarin aja katanya gitu. Nah, ada juga tanggapan dari warganet ya, berikut videonya. Kasian sih sama Nikmir dong kan, sebagai single parent lu every time kerja lu ngerasa gue nggak bisa sama anak-anak gue, I don't give enough time, tapi at the same time lu harus kerja keras karena lu mau kasih yang terbaik untuk mereka. Udah dia kerja keras, udah dia kasih yang terbaik, dan terbaik tuh buat dia the best ya, sampai ke UK dia udah keluarin duit segitu banyak. Terus untuk anaknya balik begini, anaknya sakit begini, according to her words, I can feel sih beratnya seperti apa sebagai ibu, dan aku bisa feel pasti ada guilt-nya. You're not wrong, kamu gak usah feel guilty. Berjuang terus Nikmir, I really wish you all the best, dan gue bener-bener berharap kalian akan lewatin ini in the best way possible. Untuk Loli gue ada tambahan,
Gue nggak perlu bilang lo harus ngerti nyokap lo harus tahu jadi nyokap kayak apa. Itu udah terlalu banyak orang yang ngomong kayak gitu dan lo udah tahu, you got the message. Yang gue mau bilang, ini hanya a bump on the road. Lo masih 17 tahun. This is, you can really, lo bisa bangkit dari ini. Betul. Jangan patah semangat, jangan nganggep hidup lo udah hancur. Start fresh, lo bisa mulai lagi. Gue yakin lo bisa mulai lagi. All the best to all of you. Mudah-mudahan ini lewat. Ini positif banget sih tanggapannya. Salut. Keren. Dengan outcome yang terbaik mungkin lah. Kak, tapi kalau untuk si Fadel gimana tuh kak? Wah, kasar gue. Nah, ini. Kita tunggu nih, apa nih tanggapan untuk si Fadel dari kreator satu ini? Jangan gonggong lu ladenin nggak? Enggak sih kak. Udah, jangan diladenin. Gak usah ngomongin, nggak pantas. Gue dapet bertanya. Terus sampai kayak gitu. Habis deh. Habis ya kak ya? Nikmat. Hajar bro. Jadi menurut lu Fadel ini salah ya kak? Sombong, songong, terus paling yang bikin gue paling marah tuh pas yang dia bilang, bukan marah sih, kayak lu pikir kita bego ya? Lu pikir cuma lo yang pinter di sini? Gue ngeprank lo orang, gue konten kreator, sampah, you know sampah. Sampah. Apa di komentarnya? Sumpah, lo the best komen buat Nick Mir. Suka banget cara penyampaiannya. Ini bener, positif banget sih. Konten kreator satu ini ya. Bernama Sarin J sih, nama akunnya ya. Oke, apalagi nih komentarnya. Lihat video Loli yang lama multi talenta banget dan pintar didukung orang tua seorang diri. Andai dia mikir panjang, kasih ibu itu sepanjang hidupnya. Iya sih gitu. Iya loh, Loli itu berprestasi loh. Bukan karena maksudnya dia disekolahkan sampai jauh-jauh ke luar negeri, itu bukan karena beasiswa tapi bener pure biaya dari ibunya. Kemudian juga dia sempat mendapatkan beberapa juara ya, juara kalau nggak salah yang sempat aku notice sih dia sempat juara 1 olahraga panah kalau nggak salah ya gitu. Itu keren sih gitu. Oke, next di komentar selanjutnya. Sudah cantik, cerdas, terlihat baik hati mbak ini. Salam mbak, I love you opinion. I love your opinion katanya. Iya benar-benar keren sih opininya tadi ya. Apalagi nih? Asli sih sakit hati banget jadi orang tua. Pasti hancur banget, seburuk-buruknya anak. Gak pengen lihat anaknya itu bener-bener terpuruk. Iyalah, ibu mana sih itu? Ya aku tanggung sih emang kemarin itu kenapa kesannya Nikita itu kayak cuek. Itu sebenarnya dia ngasih waktu untuk anaknya gitu. Kalau kamu kalau si ya ibaratnya kalau kamu mau bebas ya udah silahkan rasanya silahkan rasain pahitnya dunia gitu ibaratnya ya kan. Kita next di video selanjutnya. Sebenarnya kalau seandainya Fadel terbukti tidak bersalah, ini merupakan keuntungan dari Nikita Mirzani. Statement ini belum pernah dibawa oleh konten kreator dan terlewatkan, dan saya akan bahas di sini. Nikita Mirzani melaporkan Fadel ini sudah sangat tepat sasaran. Kalau terbukti Fadel tidak bersalah, berarti itu adalah suatu anugerah atau keuntungan bagi Nikita Mirzani. Kenapa? Berarti si Loli ini harkat dan martabatnya itu tidak pernah dilecehkan. Berarti bagus kan? Berarti si Laura ini harkat dan martabatnya masih bagus dan tidak dilecehkan dan tidak terjadi sesuatu apapun sama si Laura ini. Dan kalaupun si Fadel ini bersalah, dia akan menerima hukuman ganjaran dari apa yang dia berbuat. Pasti sedih dan merasa sakit hati, tetapi biar hukum yang berbicara, hukum yang membalas semua ini. Jadi kalau seandainya memang Fadel benar-benar tidak bersalah dan tidak melakukan apapun yang jahat dan jelek kepada Laura, itu mungkin bagi Nikita Mirzani itu lebih baik. Karena seorang ibu dimanapun di dunia ini, dia ingin keadaan anaknya itu baik-baik saja. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow. Iya sih benar, kalau misal kita ya kan kita netral aja ya, maksudnya kita ngelihat kasus ini lebih menonjol yang mana di apa ya, yang sejauh ini kita tahu memang ya yang dialami Laura seperti itu gitu, dan segala tuduhan itu kan memang masih dalam pembuktian dan masih dalam proses penyidikan. Kemarin yang dilakukan Fadel itu adalah proses pemanggilan untuk diminta keterangan penyidikan dari pihak penyidik gitu lah ibaratnya gitu. Jadi kalau memang
pada kenyataannya Fadel nggak terbukti, memang berarti si Loli baik-baik saja, dan itu yang sebenarnya diharapkan oleh si ibunya, yaitu Nikita Mirzani ya, bukan semerta-merta hanya ingin memburu si Fadel aja tanpa alasan gitu, tanpa ya maksudnya ngapain sih Nikita ngabisin waktu, ngabisin semuanya lah ya gitu hanya untuk ngurusin si Fadel kalau memang si anak ini nggak bermasalah gitu, nggak ngerugiin dirinya dan juga anaknya gitu ibaratnya ya kan gitu. Oke, kita baca komentar dari beberapa warganet. Berarti apapun keputusannya yang diuntungkan Nikita Mirzani, benar nggak sih? Nah, dijawab juga nih sama kreatornya ya. Kalau Fadel bersalah tetap rugi, tapi pasti dapat hukuman. Iyalah, kan udah masuk ke proses udah ada di jalur hukum nih gitu. Jadi ya sesuai yang ada, ya sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini gitu ya, dan itu masih dalam proses penyidikan. Kita tunggu aja deh nanti seperti apa gitu ya. Aduh, masih banyak deh tahapnya, jangan happy dulu deh menurut aku ya. Terus gimana dengan nama baik Fadel katanya gitu. Ini ada juga warganet yang mempertanyakan itu. Ya jelas tidak bersalah, jelas nama kan yang jelas kalau tidak bersalah, jelaslah namanya akan diklarifikasikan dan akan meminta maaf. Ya iya, memang kalau memang tidak terbukti, tidak ada unsur kejahatan di dalamnya, ya pasti dengan sendirinya juga nama baiknya akan kembali gitu kan, memang nggak ada buktinya. Terus siapa yang harus disalahin gitu ya? Kalau memang bukan Fadel berarti ya bukan Fadel gitu, berarti memang nggak ada gitu loh. Kita tunggu aja hasil nanti seperti apa. Oke, apa lagi nih? Satu aja sih, kalau bukti-bukti hasil visum nggak bagus tapi Kodel nggak bersalah, itu artinya ada yang sawer-sawer. Ya kita lihat aja. Wah, itu nggak tahu, itu terlalu melenceng jauh ya untuk tahu itu sawer, menyawer atau enggak. Ya kita nantikan aja nanti ke depannya seperti apa ya, dan hukum di Indonesia pasti akan adil sih gitu ya. Yakin sih gitu, keadilan itu akan selalu ada dan pihak kepolisian akan melakukan tugasnya dengan sangat baik gitu ya. Terkait dengan laporan dari saudari NM terhadap klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajide, yang di situ. Iya sih, emang dari awal muncul itu ya udah cengar-cengir aja. Nggak tahu emang pembawaannya atau emang karakternya begitu, tapi aneh sih gitu. Aneh sih kalau menurut aku. Itu coba ntar captionnya apa nih? Coba membaca mimik wajah. Dipersilakan untuk membaca wajah Fadel sebelum diperiksa kepolisian pada Jumat pada bulan Oktober 2024 kemarin. Cengar-cengir terus soalnya katanya. Ya coba kita tunggu ya pakar mimik muka ya gitu. Ada nggak yang mau atau ada nggak yang berani ngasih opininya gitu ya, atau juga ini Fadel kenapa sih cengar-cengir di video ini gitu. Ada dua setidak-tidaknya yang dilaporkan. Terkait pertama, cengar-cengir aja sih dia. Kita sambil baca komentarnya deh. Dia itu resah, takut, khawatir, pengen kabur, tapi udah terlanjur. Ya ada juga sih memang ya, kalau ada beberapa tipe orang yang ketika dia dalam keadaan tertekan, terpojok, takut, gelisah, itu ya dengan menutupinya dengan berusaha lebih santai ya, dengan ketawa-ketawa seperti ini yang sebenarnya dalam hatinya juga dak-dik-duk-der ya guys ya. Siapa yang nggak deg-degan coba gitu ya dihadapkan dengan penyidik. Tapi si Fadel di awal tadi juga bilang sih katanya santai aja, nggak nervous nggak apa kok ketika dihadapkan dengan kepolisian gitu ya, atau dengan penyidik gitu. Sebenarnya Fadel itu anak yang ramah, selalu tersenyum. Oh, anak yang ramah kata. Wow. Iya sih, ramah banget ya, sampai nggak tahu kondisi. Over ramah sih kalau menurut aku. Apa sih dibalas apa sama itu? Ambil bu, cie-cie katanya. Ambillah buat kamu katanya. Angkut kak buat. Oke, next di video selanjutnya. Nah di video terakhir ini ada tanggapan dari omnya Laura, yaitu Bang Edwin, yang menanggapi pertanyaan dari beberapa wartawan kemarin mengenai
katanya Laura ditelantarkan gitu ya. Berikut videonya. Banget tuh kemana aja gitu, karena kamu jadi melantarkan anaknya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, habis ini saya minta udah, karena kalau saya takut saya terlalu banyak bicara nanti saya malah salah. Ya, ini pertanyaan terakhir, saya jawab ya di sini. Kalau dibilang menelantarkan, ini adalah bentuk kita memberikan kesempatan kepada Laura untuk silahkan kamu mencoba independen. Rasakan kerasnya dunia, nah. Dunia ini nggak manis loh. Kalau kami jerat terus, ibaratnya kami megang pasir nih. Makin kami kepel, kamu akan tetap lolos kok nanti. Jadi ini keinginanmu, sudah lakukan. Jadi ini apa namanya? Ini bahasa hati orang tua ya. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, bukan. Ini biasanya ucapan. Memang bahaya banget ini. Ketika mulut gak bisa berbicara itu udah minal aizin wal faizin kata lebaran. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, itu bentuknya adalah doa. Kalau memang sudah tidak dipegang secara fisik, tinggal hatinya yang menjaga. Kalau kita lihat dibilang menelantarkan, adik saya nangis ketika tahu bahwa kan dia juga sendiri, statement saya sedikit mengutip, entah salah atau benar ucapan adik saya ini sedikit ini. Anak gue mau bebas, tapi bukan berarti lu boleh nyakitin dia. Kalau Iya sih, bener sih. Kayaknya nih kita kemarin tuh lebih, yang aku bilang tadi ya, lebih ngasih waktu ke Loli. Katanya kan Loli pengen bebas, pengen mandiri gitu ya. Dan udah agak susah diatur oleh ibunya ketika itu gitu. Ya udah, ketika anaknya mau bebas ya udah silakan bebas deh kalau ini emang kemauan anaknya gitu ya. Tapi bukan berarti ketika anaknya bebas dia dengan ikhlas begitu saja ketika ada orang yang menyakiti anaknya gitu ya. Nggak mungkin lah ibu mana yang tega seperti itu ya kan. kalau dalam artian tadi menyakiti adalah orang-orang sekitarnya juga menguliti bla 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 bla. Kalau buat saya pribadi itu mungkin terkontrol oleh Niki, mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Tapi ketika sakitnya lebih ke arah fisiknya, physically gitu, mentally saya bukan mengentengkan secara mental, tapi toh dunia ini akan menginjakmu sangat amat keras nah. Jadi kalau bila bentakan kecil kupatahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Maaf ya, nggak jadi udah. Nah ini enong lagi. Oke, itu sedikit updatean untuk hari ini. Yang jelas prosesnya itu masih ada lagi gitu ya, dan ada beberapa tahapan. Jadi emang SOP-nya yang disampaikan oleh Nikita tadi juga memang harus begitu. Emang sengaja dibolehkan pulang dulu, bukan berarti bebas si Fadel ini ya gitu. Ya tadi juga dinotis kok ketika kemarin si Fadel sempat dance ya, sempat menari, sempat berjoget di lobi Polres Metro Jakarta Selatan gitu. Kocak sih gitu. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya.